Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan proyek kami dengan materi dinamika sistem partikel dan pusat massa. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pengampu mata kuliah mekanika. Baik, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ainil Fitri dengan NIM 23033047 dan kedua rekan saya. Saya Alia Maratila dengan NIM 23033048. Saya Yulia Fitrina Desi dengan NIM 23033045. Baik, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh rekan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi pertama. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Dalam fisika, konsep dinamika sistem partikel dan pusat massa adalah dasar penting untuk memahami gerak benda-benda kompleks. Sistem partikel merujuk pada sekumpulan partikel yang dapat berinteraksi satu sama lain atau dipengaruhi oleh gaya eksternal. Sedangkan pusat massa adalah titik representatif yang mempresentasikan distribusi massa sistem tersebut. Prinsip dinamika sistem partikel melibatkan hukum-hukum Newton yang diterapkan pada masing-masing partikel, termasuk bagaimana gaya yang bekerja pada suatu partikel mempengaruhi yang lain. Makalah ini akan membahas dasar teori sistem partikel dan pusat massa, serta penerapannya dalam berbagai bidang ilmu. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana konsep dasar sistem partikel dan pusat massa dapat digunakan untuk menganalisis gerak suatu sistem. Yang kedua, bagaimana hukum konservasi momentum linear dapat diaplikasikan dalam sistem partikel dan apa implikasinya dalam analisis dinamika. Yang ketiga, bagaimana hukum konservasi momentum sudut berperan dalam analisis sistem partikel, terutama pada gerak rotasi. Yang keempat yaitu bagaimana prinsip konservasi energi diterapkan pada sistem partikel dan bagaimana prinsip ini mempengaruhi stabilitas sistem. Dan yang terakhir yaitu apa saja aplikasi dinamika sistem partikel dan pusat massa. Selanjutnya itu ada tujuan. Ada 5 poin tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui konsep dasar sistem partikel dan pusat massa dapat digunakan untuk menganalisis gerak suatu sistem. Yang kedua, mengetahui hukum konservasi momentum linear dapat diaplikasikan dalam sistem partikel dan apa implikasinya dalam analisis dinamika. Yang ketiga yaitu mengetahui hukum konservasi momentum sudut berperan dalam analisis sistem partikel, terutama pada gerak rotasi. Yang kedua yaitu mengetahui prinsip konservasi energi diterapkan pada sistem partikel dan bagaimana prinsip ini mempengaruhi stabilitas sistem. Dan yang terakhir yaitu mengetahui aplikasi dinamika sistem partikel dan pusat massa. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai sistem partikel dan pusat massa. Gerakan setiap benda atau sistem partikel dapat digambarkan dalam bentuk gerak pusat massa atau yang mana dapat dianggap sebagai gerakan terbesar dalam sistem. Ditambah gerak dari partikel-partikel individu dalam sistem relatif terhadap pusat massa. Terlebih dahulu, kita perhatikan sistem sederhana dua partikel dalam satu dimensi, X1 dan X2 sebagai koordinat partikel relatif terhadap satu pilihan titik sembarang. Koordinat pusat massa untuk pilihan titik asal ini selanjutnya diperoleh dari persamaan 2 sampai titik 1, di mana MXCM sama dengan M1X1 ditambah M2X2 sama dengan M1 dikali 0 ditambah M2D. XCM-nya adalah M2 per M dikali D sama dengan M2 per M1 ditambah M2 dikali D. Pada bagian ini ditinjau prinsip-prinsip mekanika untuk sistem berbentuk titik materi atau partikel. Pada konsep dinamika dikembangkan berdasarkan 3 konsep penting yaitu energi,
momentum dan momentum sudut yang masing-masingnya tentu bersama konsep-konsep lain. Jika sebuah sistem berisi sejumlah n partikel dengan simbol 1, 2, sampai n, massa partikel ini adalah M1, M2, sampai dengan Mn, dan letaknya pada jarak R1, R2, sampai dengan Rn, adalah titik asal 0. Untuk sistem sejumlah partikel, pusat massa terletak pada jarak R, X, Y, Z, dan dari titik asal didapatkan hubungannya yaitu M1, M2 ditambah seterusnya sampai dengan Mn dikali R sama dengan M1 R1 ditambah M2 R2 ditambah seterusnya sampai dengan Mn Rn atau sigma atau sigma NK sama dengan 1, MKR sama dengan sigma NK sama dengan 1, MK dikali RK. Oleh karena itu, R sama dengan sigma MK RK per sigma MK sama dengan sigma MK RK per M. Dalam hal ini, M sama dengan sigma MK merupakan jumlah dari keseluruhan massa dalam sistem tersebut dan penjumlahan sigma dari K sama dengan 1 ke K sama dengan N. Berdasarkan komponen tersebut dapat dituliskan yaitu X sama dengan 1 per M sigma MK XK, Y sama dengan 1 per M sigma MK YK, Z sama dengan 1 per M sigma MK ZK. Komponen kecepatan pada pusat massa dapat ditulis sebagai berikut. Fx sama dengan X sama dengan 1 per M sigma MK dot XK. Vy sama dengan dot Y sama dengan 1 per M sigma MK dot YK. Vz sama dengan dot Z sama dengan 1 per M sigma MK dot ZK. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yulia. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, bagian ke B yaitu konservasi momentum linear. Untuk sebuah partikel tunggal bermassa M bergerak dengan kecepatan v dan momentum linear ρ, hukum dinyatakan dengan hukum kedua Newton, di mana F sama dengan d rho per dt. Dalam hal ini, F adalah gaya neto luar yang bekerja pada massa M, dan rho sama dengan M kali V. Jika M-nya konstan, maka F sama dengan d rho per dt sama dengan d per dt dikali mv sama dengan m dv per dt sama dengan m kali m. Gaya total FK bekerja pada partikel KTH merupakan penjumlahan dua gaya. Yang pertama itu jumlah gaya eksternal FLK yang diterapkan pada partikel KTH. Yang kedua, jumlah gaya internal FLK pada partikel KTH dengan N-1 partikel dalam sistem. Jadi, persamaan Gera untuk partikel KTH sesuai dengan hukum Newton adalah FK sama dengan KLK ditambah KIK sama dengan MK dot RK dengan K yaitu 1, 2, sampai ke N. Dalam hal ini, FIK sama dengan sigma, K sama dengan 1, K tidak sama dengan 1 menuju N. FIKL. FKL adalah gaya pada partikel KTH pada LTH partikel, karena vektor alami dari persamaan gaya partikel. Dalam hal ini, 3N untuk orde kedua secara stimulan atau persamaan diferensial dapat terpecahkan. Momentum untuk partikel KTH diberikan oleh ρ K sama dengan MK dikali VK sama dengan MK dot RK. Persamaan ini diambil dari d rho K per dt sama dengan FK sama dengan FLK ditambah FIK. Jumlah kedua sisi meliputi semua N partikel menjadi sigma K sama dengan L menuju N, d rho K per dt sama dengan d per dt sigma L menuju N, rho K sama dengan sigma L menuju N, FK sama dengan sigma L menuju N, rho IK ditambah sigma L menuju N, FIK. Selanjutnya, jumlah gaya dalam yang bekerja pada semua sistem partikel sama dengan 0, IK sama dengan 0. Sehingga kombinasi persamaan
persamaan tersebut didapatkan d rho per dt sama dengan F. Selanjutnya yaitu konservasi momentum sudut. Momentum sudut dari partikel tunggal didefinisikan pada bentuk perkalian silang, yaitu L sama dengan R dikali rho sama dengan R dikali MR sama dengan R dikali MV. Pada sistem partikel N, momentum sudut total L dapat dituliskan sebagai jumlah vektor. L sama dengan sigma K sama dengan L menuju N dikali RK dikali rho K sama dengan sigma K sama dengan L menuju N dikali RK dikali MK dan sama dengan 0. Turunkan persamaan di atas terhadap waktu sehingga menghasilkan dL per dt sama dengan sigma K sama dengan L menuju N dikali dot R dikali MK dot N. Dot R, sedangkan M dikali dot R sama dengan gaya total yang bekerja pada partikel K, sehingga diperoleh dL per dt sama dengan sigma K sama dengan L menuju N dikali RK dikali FI LK ditambah sigma L sama dengan 1 L sama dengan 1 L tidak sama dengan K, maka sama dengan L menuju N RK dikali F IK ditambah sigma K sama dengan L menuju N dikali RK dikali FI KL. Suku kedua pada baik, saya lanjutkan. Suku kedua pada ruas sigma K sama dengan L menuju N, sigma L sama dengan L tidak sama dengan K menuju N, RK dikali FI KL sama dengan RK dikali FI KL dikali RL dikali FI LK. Jika tau K merupakan partikel KTH, maka to dari K, maka totalnya yaitu dL per dt sama dengan sigma K sama dengan L menuju N, to K sama dengan sigma K sama dengan L menuju N, RK dikali F LK, dan dL per dt sama dengan to. Dalam hal ini, perubahan momentum sudut dari sistem terhadap waktu adalah sama dengan total to dari K dari semua gaya luar yang bekerja pada sistem. Konservasi momentum sudut untuk sistem yang tertutup satu sama lain tidak bekerja gaya luar. To dari K adalah total to menjadi 0. Dalam hal ini, momentum sudutnya konstan dan dalam dasar dan arahnya, di mana persamaannya itu to sama dengan 0, dL per dt sama dengan 0, dan L sama dengan sigma K sama dengan L menuju N RK dikali MK dikali VK sama dengan konstan. Selanjutnya yaitu konservasi energi.
Gaya FK pada partikel KTH adalah FK sama dengan FEK ditambah FIK dikali R1, R2, sampai dengan Rn. Dalam hal ini, K sama dengan 1, 2, menuju N. Gaya luar FEK dapat tergantung pada posisi RK dari partikel K, sedangkan gaya dalam FIK tergantung pada posisi relatif dari partikel-partikel relatif lain terhadap partikel K, yakni RK L sama dengan RK dikurang RL dan sebagainya. Dan fungsi potensialnya diperoleh V sama dengan V dikali R1, R2 sampai dengan Rn. Sehingga FKX sama dengan minus dV per dxk, FKY sama dengan min dV per dyk, FKZ sama dengan minus dV per dzk dengan K, yaitu 1, 2, 3, sampai Kn. Gerak partikel KTH dinyatakan sebagai MK dikali dV per KV per dt sama dengan minus dV per dxk MK dikali dV dikali KY per dt sama dengan minus dV per dyk MK sama dengan dV KZ per dt sama dengan minus dV per dzk. Dengan mengalihkan persamaan pertama dengan FKX sama dengan dxk per dt. Persamaan kedua dengan FKY yaitu sama dengan dyk per dt, dan persamaan ketiga dengan FVKZ sama dengan hingga diperoleh D per dt dikali setengah MK VK kuadrat ditambah dV per dxk dikali dxk per dt ditambah dV per dyk dikali dyk per dt ditambah dV per dzk dikali dzk per dt sama dengan 0. Dengan K nilainya yaitu 1, 2, sampai N. Jumlah ini meliputi semua nilai K, maka D per dt dikali sigma K sama dengan L menuju N dikali setengah MK VK kuadrat ditambah sigma K sama dengan L menuju N dV per dxk dikali dxk per dt ditambah dV per dyk dikali dyk per dt ditambah dV per dzk dikali dzk per dt sama dengan 0. Maka dalam hal ini sigma K sama dengan L menuju N dikali setengah MK VK kuadrat sama di mana K adalah energi kinetik. Sehingga diperoleh persamaannya yaitu sigma K sama dengan L menuju N dikali dengan dV per dxk dikali dxk per dt ditambah dV per dyk dikali dyk per dt ditambah dV per dzk dikali dzk per dt sama dengan dV per dt. Oleh karena itu, persamaan energi dapat dinyatakan D per dt dikali K ditambah V sama dengan 0, atau K ditambah V sama dengan E dengan konstan yang merupakan hukum dari konservasi energi. Selanjutnya yaitu aplikasi dinamika sistem partikel dan pusat massa, yaitu pada gerak peluru. Nah, dapat dilihat pada gambar, ini menunjukkan sebuah peluru yang meledak menjadi dua bagian yang sama di puncak perjalanannya, sehingga satu bagian jatuh langsung ke bawah. Yang kedua itu aplikasinya pada kapak yang dilempar ke atas. Bila sebuah kapak dilempar ke atas seperti yang terlihat pada gambar, maka semua bagian dari kapak tersebut akan melakukan gerak yang kompleks, yaitu gerak translasi dan rotasi, kecuali pusat massanya akan melakukan gerak parabola karena bertindak sebagai suatu partikel. Yang ketiga yaitu sebuah silinder yang diam di atas secari kertas. Ketika kertas ditarik ke kanan, menyebabkan silinder menggelinding ke belakang relatif terhadap kertas. Percepatannya mengarah ke kanan, karena total gaya luar yang bekerja pada silinder adalah gaya gesekan ke kanan yang dikenakan oleh kertas. Sehingga silinder mungkin bergerak ke kiri karena relatif terhadap kertas, sehingga ia menggelinding ke kiri. Baik, itulah pemaparan dari saya.
Selanjutnya, tentang studi kasus akan disampaikan oleh rekan saya Alia. Kepada Alia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu membawa barang dengan gerobak dorong, di mana situasinya yaitu seseorang membawa barang berat seperti karung beras atau kotak-kotak besar menggunakan gerobak dorong. Gerobak dorong adalah alat dengan dua roda di bagian belakang dan pegangan untuk mendorongnya. Ketika gerobak ini dimuat dengan barang dan didorong, pusat massa dari sistem atau orang gerobak dan barang yang dibawa sangat mempengaruhi stabilitas dan kemudahan gerakan gerobak tersebut. 1. Memahami gerobak dorong sebagai sistem partikel. Analisis dari situasi tersebut yaitu yang pertama, memahami gerobak sebagai sistem partikel. Ketika seseorang membawa gerobak dengan gerobak dorong, sistem yang akan kita analisis adalah kombinasi antara gerobak dan muatan barang di atasnya. Yang kedua yaitu konsep pusat massa dan sistem. Dalam kasus gerobak dorong, pusat massa adalah titik kesetimbangan yang menentukan bagaimana gerobak berperilaku saat didorong. Pusat massa tidak harus berada di tengah fisik benda, melainkan bergantung pada distribusi massa. Next. Yang ketiga yaitu penempatan barang untuk menentukan pusat massa. Untuk menjaga gerobak tetap stabil, barang yang dibawa harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga pusat massa berada di atas atau di antara kedua roda. Yang keempat, stabilitas gerobak saat didorong. Pusat massa yang terlalu jauh dari roda atau terlalu tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan. Semakin tinggi pusat massa dari roda, semakin besar momentum gaya atau torsi yang dihasilkan ketika terjadi dorongan atau perubahan arah. Yang kelima yaitu pengaruh pusat massa terhadap gaya dorong. Ketika mendorong gerobak, gaya dorong yang diberikan oleh orang tersebut bertindak untuk menggerakkan pusat massa ke depan. Jika pusat massa berada terlalu jauh dari pegangan. Yang keenam yaitu dinamika saat gerobak menanjak. Saat membawa gerobak menanjak, pusat massa sistem sangat menentukan stabilitas. Gerobak yang memiliki pusat massa yang terlalu jauh dari roda akan cenderung mudah terguling ke belakang. Yang ketujuh, yaitu dinamika saat gerobak berbelok. Ketika gerobak dibelokkan, pusat massa yang optimal membantu mengurangi gaya samping yang dapat menyebabkan gerobak terguling. Yang kedelapan yaitu risiko terbalik jika pusat massa tidak optimal. Jika barang ditempatkan terlalu jauh dari roda atau terlalu tinggi, pusat massa sistem akan bergerak ke posisi yang tidak stabil. Ini meningkatkan risiko gerobak terbalik saat menghadapi medan yang miring atau saat berhenti mendadak. Yang kesembilan yaitu keseimbangan saat medan tidak rata. Medan yang tidak rata akan memberikan tantangan tambahan terhadap stabilitas gerobak. Ketika gerobak melewati batu atau cekungan, pusat massa yang stabil membantu menjaga keseimbangan dengan meminimalkan dampak perubahan ketinggian roda terhadap distribusi gaya. Efisiensi energi dalam mendorong gerobak. Dengan pusat massa yang optimal, energi yang dikeluarkan untuk mendorong gerobak bisa diminimalkan. Jika pusat massa terlalu jauh dari roda atau terlalu tinggi, maka penggunaan akan membutuhkan energi tambahan untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya yaitu pengaruh pusat massa terhadap gaya normal pada roda. Jika pusat massa berada tepat di tengah antara kedua roda, gaya normal akan terbagi merata, sehingga gerobak lebih stabil. Jika pusat massa bergeser, maka satu roda akan menahan lebih banyak gaya yang meningkatkan risiko gerobak miring.
Baik, selanjutnya yaitu manuver di ruang sempit. Ketika seseorang harus mengarahkan gerobak di ruang sempit, pusat massa yang optimal memudahkan manuver tanpa membuat gerobak kehilangan keseimbangan. Pusat massa yang terlalu tinggi akan membuat gerobak lebih sulit diarahkan di ruang sempit. Yang ke-13 yaitu mengurangi kecelakaan melalui penempatan barang yang tepat. Dengan memastikan pusat massa berada di lokasi yang stabil, penggunaan dapat menghindari risiko kecelakaan yang mungkin terjadi saat memindahkan barang berat di permukaan yang licin atau miring. Yang ke-14 yaitu pengaruh bentuk gerobak terhadap pusat massa. Desain gerobak yang lebar dan rendah dapat menurunkan pusat massa dan meningkatkan stabilitas, terutama saat membawa barang berat. Studi kasus yang kedua yaitu sistem partikel pada mobil bergerak. Bayangkan sebuah mobil yang bergerak di jalan dengan beberapa penumpang di dalamnya. Mobil itu berdiri dari berbagai komponen dengan massa yang berbeda-beda, seperti mesin, roda, penumpang, dan barang-barang di dalamnya. Kita akan menganalisis gerakan mobil dan bagaimana pusat massa sistem ini berperilaku. Analisisnya itu menentukan sistem partikel. Kita anggap sistem ini terdiri dari partikel yang mewakili mobil sebagai satu partikel besar, misalnya pada massa mobil 1000 kg. Penumpang yang ada di dalam mobil, misalkan 3 orang dengan massa masing-masing 70 kg. Barang di dalam mobil seperti tas dengan massa 30 kg. Jadi total massa sistem adalah M total sama dengan 1000 kg tambah 3 kali 70 kg tambah 30 kg sama dengan 1240 kg. Selanjutnya yaitu menentukan posisi pusat massa sistem. Pusat massa sistem RCM dari sistem partikel dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu R vektor RCM sama dengan 1 per M total sigma I MI R vektor I dikali R vektor I. Di mana MI adalah massa partikel KI. R vektor I adalah posisi vektor terhadap KI. M total adalah massa total sistem. Pusat massa dapat dihitung sebagai berikut. R vektor CM sama dengan 1 per 1240 dikali 1000 dikali 0 tambah 70 dikali 2 tambah 70 dikali 3 tambah 70 kali 4 tambah 30 kali 1. Di mana R vektor CM sama dengan 1 per 1240 dikali 0 tambah 140 tambah 210 tambah 280 tambah 30. Didapatkan hasilnya yaitu 660 dibagi 1240 sebanding dengan 0,532 meter. Jadi pusat massa sistem tersebut terletak sekitar 0,532 meter dari posisi mobil atau titik referensi. Selanjutnya yaitu menghitung impuls dan momentum sistem. Karena pusat massa bergerak dengan kecepatan konstan, kita juga dapat menganalisis impuls dan momentum sistem. Momentum total sistem vektor P adalah vektor P sama dengan M total dikali vektor V CM. Dengan M total adalah 1240 kg dan VCM sama dengan 20 meter per sekon. Kita dapat menghitung momentum total yaitu vektor P sama dengan 1240 kg dikali 20 meter per sekon. Didapatkan hasilnya yaitu 24.800 kg dikali meter per sekon.
Momentum ini tetap konstan jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem, sehingga pusat massa bergerak dengan kecepatan yang stabil. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang kami peroleh dari proyek kali ini, yaitu dinamika sistem vertikal dan pusat massa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sebuah sistem yang bergerak terdiri dari banyak partikel, di mana dapat dianalisis sebagai sebuah partikel tunggal dalam hal gerak dan momentum, di mana pusat massa memungkinkan simplifikasi masalah yang kompleks. Nah, adapun saran kami dari proyek kali ini, yaitu kami sangat menyadari bahwa makalah yang kami buat ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kami akan terus memperbaiki dan mempelajari agar bisa jauh lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga proyek ini dapat bermanfaat dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, itulah presentasi proyek dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam presentasi kali ini, kami mohon maaf. Demikian kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.